Sebentar biar rekan saya. Ya, oke. Rekan sekalian, selamat datang. Saya dari Pasar Mentor. Perkenalkan, nama saya Husin Wijaya. Saya founder dari Pasar Mentor. Di sini ada 2 pembicara kita, sebenarnya 3, tapi Andre berhalangan hadir kelihatannya karena ada satu hal. Tetapi ada Pak Bana di sini yang expert di bidang surveyors, business development, macam-macam lah gitu ya. Beliau akan bicara mengenai 7 Habit, dan nanti ada Pak Riki ya, Tambunan yang akan banyak bicara mengenai karir di dunia sales itu kayak apa. Nah, tentunya semua dikaitkan dengan productivity yang hari ini meresahkan banyak orang ya. Apakah benar productivity itu harus 12 jam? Apakah benar productivity itu harus ya kan mengerahkan segala cara seperti itu agar kita di mata employer itu dipandang baik dan bekerja gitu ya. Jadi bekerja itu apakah karena waktunya yang banyak, apa karena memang quality-nya ya gitu ya. Jadi ini quantity apa quality, ini kan selalu jadi bahan pembicaraan. Tetapi hari ini jadi menjadi sesuatu yang terus dibicarakan, ada layoff ya, ada pemutusan hubungan kerja. Jadi saya mengundang 3 pembicara sebenarnya karena Pak Andre akan bicara dari sisi digitalisasi, tapi sayang dia tidak bisa hadir karena ada satu lain hal dengan keluarga. Jadi terpaksa dia tadi izin tadi kurang lebih jam 7 tadi dia sudah izin ke saya untuk tidak mengikuti. Tetapi lain kelak dia sudah bersedia untuk menjadi pembicara di lain waktu. Ya, kita nanti akan undang dia. Ini Pak Andre pakar juga sih di bidang digitalisasi. Dia juga seorang coach ya, jadi dia juga seorang coach. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan segera mulai, kita akan stay pada maksimal jam 9 malam, jadi kita tidak akan lama-lama, mudah-mudahan rekan-rekan bisa segera. Saya langsung persilakan Pak Bana untuk menyajikan, silakan Pak kalau ada presentasi, silakan langsung, waktu Anda cuma 15 menit barangkali gitu ya, untuk menjelaskan, nanti setelah itu saya akan persilakan Pak Riki untuk masuk 15 berikutnya, nanti kita tanya jawab, dan kita conclude, oke? Thank you very much. Silakan Mas. Oke, thank you very much. Terima kasih Pak Husin ya. Dan ini saya panggil lagi Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu semua di sana, mungkin teman-teman semuanya dari sini. Hari ini spesial ya materinya tentang productivity. Tadi Pak Husin juga sempat cerita, wah ini gimana ya sekarang ini sudah masa-masanya layoff yang pertama. Pertama kita sudah kena hantam pandemi, kemudian kena layoff. Dan sekarang ada yang unik Pak. Sekarang rata-rata seni double job, Pak. Ya, jadi karena ya kan udah banyak layoff ya, jadi kan banyak posisi-posisi kosong nih yang ditinggal nih. Nah, itu mulai tuh. Nah, yang dulunya ngurusi logistik aja tiba-tiba ngerangkep jadi checker, ngerangkep jadi admin juga ya. Yang sebelumnya ini yang unik ada teman-teman saya yang di hotel. Ini agak ekstrim nih ya. Yang di hotel itu bahkan seorang security di suatu waktu ketika sedang hektik-hektiknya nih ya, banyak load orang datang, banyak pengunjung datang itu bisa jadi masak juga. Minimal dia bisa masak nasi goreng, masak omelet sama mie goreng. Wah, ini kan menarik ini. Waktu itu chef salah satu hotel gitu ya cerita, wah ini ternyata modelnya sudah seperti itu ya. Wah, tapi ini menarik Pak. Jadi izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya panjang ini, tapi ini pemberian mix ya dari ayah dan kakek saya. Nama saya Abdul Qohar Albana. Tapi tenang saja teman-teman semua, saya tidak ada darah Arab sama sekali ya. Saya tidak ada darah Arab, murni Jawa. Saya itu asli orang Surabaya. Saya seorang Surabaya, sekarang merantau di Jakarta. Pengalaman saya memang unik. Kalau di total ya 15 tahun lah di bidang sales marketing, cuma di beberapa industri yang berbeda ya. Saya pernah di industri telco, kemudian pindah ke industri IT, di industri FMCG ya, FMCG yang unik, sempat ke startup juga, merasain dinamikanya. Bahkan waktu itu saya di startup waktu jaya-jayanya Pak, jadi funding seriesnya sedang series B waktu itu ya, kita dapat hampir 1 triliun, jadi pernah merasakan dinamikanya. Kemudian sekarang saya di anak perusahaan BUMN, tapi menarik juga di business development, jadi tentang survei, inspeksi ya, jasa konsultasi seperti itu ya, dan create produk-produk yang baru. Cuma mungkin hari ini temanya sebenarnya saya ingin sharing saja, sharing beberapa pengalaman dan best practice mungkin ya. Kalau dibilang saya ahli expertnya bukan ya, tetap Bapak Ibu di sini yang lebih expert ya, karena lebih ya kita sharing-sharing lah, sharing dan diskusi tentang bagaimana sih tips-tips untuk improve our productivity. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Baik.
Apakah sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Yes, oke. Ya, ini izin saya ingin sharing sedikit tentang 7 little habits ya, to increase eh, produktivitas kita di kerja. Mungkin sekarang ini kan tantangannya ini ya, Pak. Waduh, pusing nih, kerjaan numpuk, deadline semua gitu ya. Kadang sudah zaman-zaman sekarang numpuk semua, double job merasain. Kemudian satu sisi karena eranya sudah milenial, Pak, jadi banyak istilah-istilah yang cukup trending nih ya. Dikit-dikit bilang, aduh toksik nih lingkungannya nih ya. Banyak sekali gangguan di sini. Aduh, ini bos saya ini luar biasa nih pressure-nya ya, meminta ekspektasi lebih tinggi dari sebelum pandemi. Pinginnya wah ini pandemi kita minus ya, sekarang sudah harus ngegas lagi, pinginnya double-double ya untuk nutup minusnya yang kemarin ya. Terus banyak aduh mental sudah nggak sehat ini ya, sudah nggak sehat, pusing ya, apa yang harus saya lakukan nih, mempertahankan karir saya, mempertahankan pekerjaan ya, cicilan juga sedang banyak nih, wah ini sudah mulai dipikir dan butuh healing ya. Sekarang sudah banyak istilah-istilah ketika sangat hektik ya, butuh healing, apalagi sekarang traffic juga sudah luar biasa macet sekarang, Mbak ya, sudah mulai kembali bahkan mungkin sebelum pandemi banyak teman-teman saya dan mereka merasakan seperti itu. Cuma ini beberapa tips sudah pernah saya praktekkan di beberapa organisasi dan it works ya. Ini benar-benar saya set ini sampai jam 5 Pak ya. Jadi startnya memang kalau kerjanya tetap dari jam 8 ya, jam 8 sampai jam 5, tapi benar-benar dimanfaatin sekali. Cuma kan sebenarnya yang kadang-kadang employer atau company nggak tahu, kita kan sebenarnya start daily activity kita itu benar-benar prepare dari sangat pagi nih Pak ya. Pagi-pagi sekali itu kita sudah mulai set nih, jam 5 pagi itu sudah mulai di planning. Aduh saya hari ini mau ngapain ya? Saya akan ngambil traffic apa nih? Saya mau pakai kendaraan apa nih ke kantor? Sudah ada bayangan semua dari pagi ya. Jadi yang saya pernah lakukan di pagi itu biasanya jam 5 sampai jam 7 itu waktunya perencanaan, Pak. Wah, ini moga-moga lancar semua hari ini. Saya berdoa, saya bersyukur, wah, ini masih diberi kesempatan ya, masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pagi ini, aktivitas pagi ini, dan kemudian saya melakukan perencanaan. Perencanaan awal itu bahkan saya akan pakai apa nih? Tujuannya kemana? Jalur mana yang akan saya pilih? Armada transportasi apa nih yang akan saya pakai? Nah, itu sudah langsung dirancang di situ. Jadi kalau sudah sesuai jadwal tenang, Pak, ya. Karena bahkan hidup saya sudah seperti sistem gitu ya. Pagi harus sarapan di sini nih, sarapan di sini, nanti habis ini jalannya ke arah sini, kemudian armada transportasi ini sambil jalan ke sana. Oke. Kemudian waktu jam 7 nih, jam 7 sampai jam 9 kan kita sudah punya nih. Wah, hari ini aku mau ngapain nih? Buat jadwal, buat prioritas hari ini, apa sih yang dibuat simple, tetap 3 poin utama ya, kita buat simple, apa aja yang saya lakukan hari ini, 3 pekerjaan utama itu yang dilakukan. Kemudian kalau sudah tengah-tengah nih, antara Bainun ya, antara jam 9 sampai jam 11, ini tips dari coach saya, mentor saya, bos saya juga, kerjakan tugas yang paling susah dulu. Jadi tugas yang paling susah, kita sudah bikin prioritas ya, dikerjakan dulu, jam 9 sampai jam 11. Nanti begitu jam 11 sampai jam 12, nah sudah selesai kan, yang paling susah nih tugas kita, report langsung ke manajemen, jadi sebelum tengah hari. Nah, cuma nanti di step ya, ini step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat, step kelima tetap harus lunch break ya, istirahat, ambil waktunya, kalau bisa tidur sejenak. Nah, ini sudah pernah saya praktekkan juga, rutin 10 menit saja. Ya, ambil 5 menit lah, 5 sampai 10 menit tidur di waktu siang hari, ternyata itu buat kita fresh lagi ya after lunch ya. Jadi kita bisa ngejar lagi ke task-task berikutnya. Kemudian kalau setelah siang, ya jam 1 sampai jam 3, kita ngerjakan lagi nih, task-task apa nih yang pending, yang belum selesai ya, kita kerjakan jam 1 sampai jam 3. Kemudian sampai sore hari, nah, kita sudah mulai ngerjakan ya task-task yang mudah lah, yang bisa dikerjakan sambil jalan. Kemudian kita juga mulai evaluasi, wah
hari ini saya udah ngapain aja nih hari ini, apakah tugasnya udah selesai semua hari ini atau ada yang akan saya pending lagi di hari berikutnya. Itu harus dicatat ya. Dan biasanya kan kadang-kadang di waktu-waktu ini ada nih jadwal susulan ya, sundulan gitu ya. Ada yang mau ngajak meeting, ada yang mau ngajak ketemu klien, akan sangat complicated sekali. Cuma kemudian kita bahas, ini ada 7 little tips-nya juga. Jadi kalau pingin kita lebih tenang ya, lebih nyaman, pagi kita harus komitmen dulu nih. Oh, saya hari ini akan menyelesaikan 3 tugas, saya buat komitmen harus selesai semua. Oke, dijalankan, fokus ya. Ini tipsnya juga, fokus, jangan terganggu dengan sosial media sampai makan siang. Ini kadang-kadang kan gangguannya kalau kita sudah buka beberapa sosmednya kita ya, ada notifikasi di sana, di sini, ada message, ada yang DM, ini udah ganggu fokus nih. Kemudian sudah say no, ini yang berangkat saya praktekkan dan it works ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua. Saat kerjakan task sulit, pagi-pagi waktu ngerjakan yang paling susah nih, butuh fokus, jangan terganggu dengan ajakan ngobrol, ajakan diskusi ya, yang benar-benar nggak urgent, apalagi hanya ajakan untuk bergosip. Wah, ini yang kita sudah no, saya harus fokus ke task ini dulu, selesai baru bizinin kita sampaikan. Ini harus urgent, ini saya sampaikan, tidak ada kemudian apa-apa, yang penting tugas ini selesai, manajemen butuh report ini segera. Kemudian komunikasi. Ya, kita harus tetap rutin ya, update setiap penyelesaian kalau kita menyelesaikan task-task sulit ya ke manajemen. Jadi terus komunikasi dan koordinasi juga ya kepada semua divisi, departemen ya, stakeholder terkait semuanya, bahwa oke, ini aku sedang ada project, sedang butuh fokus, butuh bantuan teman-teman semua. Ayo kita bareng-bareng kerjakan ini, dan ini bisa jadi fokus dan prioritas bersama. Yang pasti report ya. Tetap report semua kerjaan hari ini biar semuanya lancar, semuanya aman, semua orang stakeholder di sana benar-benar terinform dan baik. Oh ya nih, sudah kelar semua ternyata kerjaannya, sudah beres semua ya. Itu yang akan rutin dan begitu productive way ini terus diulang-ulang, itu akan jadi semacam habit ya, semacam habitnya kita, kebiasaan kita, kemudian akhirnya ternyata itu bisa jadi personal brandingnya kita nih ya. Bagaimana sih kita ingin dikenal ya, bagaimana kita ingin dikenang, dan bagaimana kita bisa meninggalkan legacy nanti ya, dimanapun kita berada. Mungkin itu aja sedikit dari saya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan terima kasih juga Pak Husin ya. Mungkin pas ini ya. Ya, pas 15 menit lah ya. Thank you. Terima kasih, Pak. Iya, ini Pak Ulbana, jadi jadi kuncinya itu adalah di time management ya Pak, kalau Yes, lihat begini ya Pak ya. yes, betul Pak. Ini segala macam. Dan rekan-rekan sekalian, jikalau Anda ada pertanyaan, Yes. langsung kalau terpikirkan silakan saja di chat ya. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Selepas nanti Pak Riki akan bicara, nanti kita akan bahas ya. Jadi silakan rekan sekalian, Anda mau bahas apa saja tentang productivity, ketakutan Anda terhadap layoff begitu ya, dan bagaimana Anda menghadapi atasanmu yang sekarang yang barangkali juga, kalau bahasa anak saya itu cranky gitu. Yes, betul Pak. Cranky itu kayak sensitif gitu ya, seperti Yes, itu ya. yes. Jadi apa-apa pengen segera diberesin apa-apa gitu ya, padahal kadang-kadang ada waktu-waktunya ya. Jadi tadi barusan saya dari pelatihan itu mereka juga bilang tuh, "Pak, aku nih bingung Pak, soalnya atas saya berubah-berubah nih Pak." Nah, ini perubahan-perubahan seperti ini kan nggak bisa terelakkan. Tapi ini membuat saya jadi lambat kerjanya, karena perubahan-perubahan itu membuat saya ngulang lagi ya. Tentu ya, akhirnya kita juga harus compromise. Cuman bagaimana kita compromise? Ya, ini nanti kita dengarkan juga pandangan dari Mas Riki Tambunan berkaitan dengan aspek ini. Beliau adalah Head of Fruit dari Kino Tbk. Ya, ini adalah sebuah perusahaan yang kita kenal ya dengan macam-macam itu ya. Kok aku ingetnya cuma permen ya Pak Kino. Ya, Anyway, permen ya, Pak. Kino, cap kaki 3. Iya, cap kaki 3. Itu cap kaki 3 itu ini membantu saya juga ini. Ini kalau ngajar-ngajar tenggorokan ini penting nih. Nah, cap kaki 3 ini. Correct, Iya, correct. sangat membantu sekali. Thank you.
Ya silakan Mas, ini your stage Pak, 15 menit Pak, silakan. Ya, sure. Jadi saya straightforward aja buat teman-teman. Saya manggilnya teman-teman aja ya. Jadi biar kita nggak terlalu ada age gap gitu ya, seolah-olah bapak ibu kok kayaknya kita terlalu ini gitu ya. Jadi saya mau bagi gini, simple aja gitu. Slide saya nggak banyak gitu ya, mungkin 3-4 slide gitu. At the end saya mau bilang bahwa nanti ada beberapa hal yang saya share as experience gitu ya, tetapi ada juga yang saya mau bilang bahwa sebenarnya ini lebih kepada mindset dan mau dilakukan atau tidak. Karena basically kalau saya bilang kata kuncinya di depan kalau bicara sales itu kan nggak ada orang yang mau jadi sales. Mungkin Pak Bana juga tahu lah gitu ya, karena Pak Bana juga udah lebih duluan di situ kan. Tapi yang pengalaman saya bilang nggak ada orang yang benar-benar menyemplungkan dirinya untuk memilih sales itu sebagai karir itu nggak ada gitu ya. Apalagi kalau teman-teman yang which is as I know gitu, kalau saya ngisi di beberapa tempat kita itu kalau bicara manajemen trainee apalagi yang lulusannya udah wahid gitu ya, nggak ada itu yang milih mau jadi sales gitu, udah nggak ada, itu udah nggak mungkin. Itu kalau udah nggak sampai urutan ke 1000 mungkin mereka nggak akan pilih. Gian kan gitu nih kira-kira ya teman-teman ya. Tapi saya mau share gitu ya. Jadi ini saya share ke teman-teman gitu ya. Jadi saya kasih judul sebenarnya, dan ini saya beberapa kali share gitu ya, terutama kalau saya ngomong ini ke teman-teman yang baru fresh graduate, Pak Husin sama teman-teman semua. Kenapa? Karena ini penting gitu. Karena ini menentukan apalagi yang saat-saat ini gitu ya. Jadi saya bilang kenapa sih harus milih sales gitu ya. Terus kemudian yang paling penting sebenarnya supaya orang tidak merasa bahwa sales itu kutukan gitu ya, atau tidak ada pilihan yang lain. Jadi sebenarnya yang paling penting mereka ngerti gitu, atau siapapun yang mau memilih sales itu tahu caranya produktif dan sukses gitu. Kenapa? Karena di sales itu nggak ada pilihan lain. Kalau nggak sukses drop, kalau sukses sudah yang paling atas. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena it's very simple gitu kalau di dunia sales. Dan again, in every company gitu ya, dan kalau kita bicara FMCG company, key person itu pasti orang sales, nggak ada yang bukan orang sales gitu. Kenapa? Karena at the end of the day, company itu bisa jalan ya jualan intinya. Kalau produk dihasilkan kemudian nggak bisa di-deliver, nggak bisa ke consumer gitu ya nol putul juga kalau bahasa orang Surabaya bilang gitu kira-kira ya. Jadi saya kenalan sedikit lah ya, jadi mungkin supaya teman-teman juga tahu background-nya gitu. Most likely pas 15 years saya ada di FMCG company gitu ya, jadi mulai dari local company, MNC, kemudian sekarang saya in a local company gitu. Jadi saya start dari sebuah company yang ada di berkecimpung di pharmaceutical company gitu ya. Jadi saya dulu jualannya barang OTC gitu ya, jadi yang tanpa resep. Kemudian setelah itu saya pindah ke sebuah company yang basisnya adalah dairy company, susu. Kemudian mungkin orang nggak banyak tahu tentang Godrej, tapi kalau Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu kalau di rumahnya ada Hit, Stella, Mito, which is that is coming from this company gitu ya, Indian company. Frisian Flag itu Holland company gitu ya, Paros itu local company, and then sekarang saya ada di Kino Indonesia Tbk, jadi ini local company dan cukup unik gitu ya. Most likely saya belajar pharma, kemudian dairy, kemudian belajar non-food gitu ya. Nah sekarang itu di Kino itu saya belajar all this category. One of the things yang saya syukurin gitu ya. Kenapa? Karena sekarang saya belajar semuanya gitu ya. Saya juga bagian daripada yang saya kerjakan bersama dengan teman-teman saya gitu ya. Jadi saya juga trainer yang lagi belajar gitu ya. Kemudian kita bersama dengan teman merupakan sales facilitator juga. Kemudian saya ada partnership dengan teman-teman yang bekerja di mereka platform tapi dikhususkan untuk sales dan khusus tentang route to market, route to market gitu kira-kira ya. Jadi kira-kira saya berkecimpungnya begitu. Nah, jadi yang saya lakukan sekarang adalah berbagi gitu ya. Saya juga di Independent Sales Academy gitu ya, bersama dengan teman-teman. Gimana caranya kami berbagi semua dengan orang sales, berbagi tentang ilmu sesuatu yang baru, kira-kira gitu. Ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah kenapa gitu ya, kenapa sales gitu? Karena saya kasih kata kunci yang teman-teman lihat sekarang yang saya be bold gitu. Jadi ada challenge, ada opportunity, tapi at the same time teman-teman akan dapat skills-nya, dan skills ini yang bantu teman-teman bisa accelerate. Dan again saya mau bilang kata-kata paid di sebelum skills itu kenapa? Karena teman-teman kalau di sales itu dibayar gitu. Skills yang didapat itu justru dibayar dengan cepat. Kemudian yang kedua adalah ini akan mengaccelerate karirnya teman-teman.
bukan hanya in the same company, tapi somewhere, somehow gitu ya, teman-teman mau accelerate dan teman-teman udah bisa ready, siap untuk ke another company gitu ya. Kenapa? Karena ini menarik sebenarnya. Karena hari-hari ini terakhir-terakhir ini kalau kita lihat sejak COVID gitu ya, ada banyak orang yang takut untuk pindah atau takut orang untuk move gitu ya, untuk bisa mengakselerasi. Padahal sebenarnya clear saja. As long as kita mereview, memilih dengan baik dan benar, nothing else yang worry karena kita udah punya sebenarnya. Jadi kata kuncinya adalah challenge yang di sebelah kiri itu semua yang saya tuliskan itu semua yang akan dihadapin yang bikin pusing, tapi at the same time punya opportunities. Dan again kalau challenge sama opportunities ini, teman-teman akan dapat hard skill sama soft skill nih. Kenapa? Karena at the end orang sales itu orang yang paling diperlengkapi in every company. Dikasih training lah, dikasih project assignment lah, dikasih macam-macam lah gitu. At the same time saya mau bilang dibayar lagi gitu. Dan which is kalau teman-teman lihat ini semua itu kalau teman-teman dapetin, mungkin teman-teman nanti bisa tanya sama Pak Husin gitu ya, sama Pak Vence. Kalau ini diberikan oleh Pak Husin sama Pak Vence ini mungkin hitungannya kalau Pak Husin mungkin per jam atau one day gitu ya yang biasa saya lakukan juga is very expensive teman-teman. So jadi saya mau bilang kalau teman-teman di sales ya begini kondisinya. Another part yang saya mau bilang adalah teman-teman gini, saya mau bilang key people di FMCG company atau di banyak company gitu ya, saya mau bilang ini orang-orang adalah orang-orang yang punya basic sales. Again, kenapa? Karena mereka yang mampu mengorkestra sesuatu yang diproduce tapi dikerjakan oleh banyak orang dan kemudian menghasilkan. Ya, di tengah ini merupakan one of the role model yang saya lihat karena beliau adalah presiden direkturnya CEO-nya Frisian Flag Indonesia gitu ya, yang start from bukan hanya seorang sales tapi bekerja dimulai dengan merchandiser bahkan gitu ya. So, saya mau bilang kira-kira begitu ya. So, next-nya adalah saya mau kasih judul di sini yang saya bilang. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau jadi orang sales dan gimana caranya produktif, sebenarnya menurut saya bukan sales pun, menurut saya kalau di kantor teman-teman saya mau kasih judul from productive to successful gitu. Kenapa? Karena kalau cuma produktif tapi teman-teman nggak successful, so there is something happen with your productivity. Kenapa? Karena either memang belum di tempatnya ditemukan, tidak dilihat, atau memang tidak dirasakan. So number one, ini yang 4 ini, yang gambar ini yang teman-teman lihat sekarang adalah ini yang saya lakukan, yang selama ini saya lakukan sampai saya di level ini. So number one, saya ke sebelah kanan dulu, saya nggak dari kiri, tapi saya dari sebelah kanan. Jadi teman-teman, you have to very clear gitu ya untuk set the objective from the beginning. Kalau memang jadi orang sales, mau orang apapun, tapi you have to be clear from the beginning. Nah, kalau itu udah jelas, maka teman-teman bergerak dari sebelah kiri. Nah, saya percaya, dan ini yang saya juga pahami dari ketika orang-orang, ketika mereka share tentang keberhasilannya mereka, dan mereka bisa produktif, nomor satu adalah mentoring. Jadi bukan satu kebetulan juga Pak Husin terus di sini terus karena Pak Husin adalah founder dari Pasar Mentor gitu. Tapi yang saya pahami juga adalah when you have good mentor dan di mentoring dengan baik, maka everything will be kayak udah ada milestone-nya gitu, diarahkan gitu. Kenapa? Ada di situ ada mentor, ada coaching, ada training, dan itu bisa dapat skills gitu dari orangnya. And again, mentoring ini sesuatu yang applicable, bukan hanya talking about teori, tapi udah bisa, gitu ya. Kemudian yang kedua yang saya pahami, dan ini menjawab mungkin dari Pak Husin tadi melontarkan ketakutan banyak orang tentang layoff dan segala macam. So which is yang saya tangkap sekarang ini adalah kalau dari seorang talent atau employee, dan ketika talent ini dan employee ini merupakan seseorang yang multitasking, maka saya percaya kesempatan mereka untuk bertahan stay, bahkan mereka untuk mendapatkan lebih lagi, itu adalah probability yang paling gede. Kenapa? Karena saya percaya juga bahwa orang yang multitasking itu adalah orang yang siap ditempatkan di mana saja dan ready kapan saja. So in the middle of yang nggak uncertainty ini, company butuh orang-orang yang ready gitu, kapan saja, di mana saja, dan ready untuk mengerjakan apa saja dan bisa. It is very simple. Tapi menurut saya memang ada banyak teman-teman ketika saya share ini, ada banyak orang yang merasa bahwa wah Ricky lu nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak mungkin multitasking. Multitasking itu bukan sesuatu yang saya bilang harus teman-teman pelajarin atau harus bagaimana gitu yang memberatkan
di pemahaman teman-teman. Tapi ketika teman-teman tahu yang tadi ini, maka ketika teman-teman mengerjakan ini semua, at the same time hard skill sama soft skill dapat, dan saya mau bilang itu sudah multitasking. Which is saya bilang ke teman-teman bahwa dengan begitu maka teman-teman udah bisa ready mengerjakannya. Nah, yang ketiga yang paling penting yang sebenarnya hari ini Pak siapa tadi yang nggak akan join, ini yang salah satu yang menjadi kunci juga adalah ketika punya mentor multitasking adalah jangan lupa sekarang ini kalau kita nggak pakai tools dan digitalization maka teman-teman udah pasti terlambat. Kenapa? Karena kita nggak bisa dapat perspektif yang luas, kita nggak dapat straightforward dan lebih cepat kalau tidak menggunakan tools dan digital. Nah, ada banyak orang yang tidak bisa, bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka nggak aware dan mereka nggak bisa secepat mungkin untuk agile karena mereka nggak menggunakan tools dan digital. Nah, ini 4 serangkai yang menurut saya yang very clear saja, very simple. Kalau ini dilakukan, maka saya percaya teman-teman nggak perlu takut untuk di layoff. Kenapa? Karena teman-teman orang yang pertama yang dipilih karena teman-teman sudah terlihat, gitu ya. Nah, saya mau kasih closing statement begini ke buat teman-teman. Oke, so number one adalah yang tadi saya bilang objektif. Jadi jangan pernah jadikan orang sales itu, jangan jadikan sales itu sebagai sesuatu pilihan gitu ya. Jadi memang tetapkan gitu. Dan sesuatu yang menjadi kunci di sini yang saya mau bilang adalah teman-teman harus menjadi seorang yang berbeda. Kenapa? Karena saya mau bilang talent pool gitu ya, yang tentang sales ini, sales dan marketing itu banyak banget gitu ya, mulai dari yang titik dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yang sudah experience sudah banyak banget gitu ya. Tapi kalau teman-teman cinta dan sudah memutuskan, maka teman-teman harus sudah bisa mengerjakan poin yang di atas yang 1 2 3 gitu ya. Nah, itu yang saya kerjakan. Yang kedua fast track gitu ya. Dan pilih gitu ya. Again pemilihan company itu, dan itu akan juga dibantu dengan teman-teman pilih mentor yang benar ketika nanti teman-teman sudah di sebuah company. Kemudian yang paling penting lagi adalah jangan pernah berhenti untuk improve capability-nya teman-teman. Kenapa? Karena dengan capability improvement, apalagi yang multitasking tadi, maka teman-teman akan menjadi high quality talent, gitu ya. Dan yang saya bilang adalah lastly, yang saya mau bilang, yang kenapa saya bisa on this level gitu ya. Pertama karena orang sales banyak. Orang yang bisa jualan bisa banyak, tetapi orang sales yang punya specific capability dan multitasking nggak banyak. So that's why kenapa saya 5 tahun terakhir ini memfokuskan diri untuk orang sales bisa jualan, tapi saya punya specific capability dan multitasking yang tidak dipunyai orang lain. Apa itu road to market? Road to market itu saya mau kasih teman-teman ini, kalau teman-teman ini dunia company gitu satu, maka road to market itu gimana caranya dia bisa bridging semua stakeholder. Kenapa? Road to market itu masuk kemana-mana, ke sales, marketing, IT, operation, apapun dia masuk. Kenapa? Karena ini yang menentukan alur, mulai dari produce, yang sudah barang yang diproduce bisa sampai ke tangan consumer. Dan kalau saya mau bilang ke teman-teman, kalau teman-teman cek di LinkedIn itu ada begitu banyak company, in the middle company, even on the high company gitu yang udah gede, mereka lagi cari yang namanya orang-orang sales yang punya capability tentang road to market. So again, thank you very much. Sudah senang bisa berbagi dengan teman-teman. Tidak terlalu panjang, tapi I hope when we discuss dengan ada banyak pertanyaan, Q&A, kita mungkin bisa lebih deep dive. Thank you. Ya, Silakan, rekan-rekan Pak sekalian, Justin. terima kasih ya Pak Riki ya. Saya Yes. sangat menangkap ya bagaimana potensi daripada bagaimana kita meningkatkan diri begitu ya, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan artinya mengakui gitu ya bahwa kita itu memang misalnya seorang sales gitu, dan dengan mengakui itu kita mungkin lebih bisa menatap realita ya bahwa kerjaan sales itu memang multitasking, misalnya kerjaan itu memang sebagai seorang sales itu memang dituntut ya seperti itu ya. Jadi ada kesadaran juga ya bahwa itu profesi yang dipilih begitu ya. Ya. Silakan rekan-rekan sekalian kalau ada ingin menanyakan, kamu bisa raise hand, rekan sekalian kita bisa raise hand. Tapi kalau sebelum rekan-rekan, saya juga ingin mengajukan pertanyaan nih, misalnya ke Pak Bana ya. Pak Bana nih, Pak Bana kan ngatur waktu ya gitu ya, sudah seperti demikian gitu ya.
memang pengaturan waktu itu kan pengaturan yang Bapak lakukan ya, tetapi Yes, kan gimana matching-an dengan waktunya bos kita ya gitu ya, yes, bener nggak sih? betul. Yes. Bos kita kan punya waktu juga kan gitu ya. Mhm, Jadi mhm. kalau kamu ngatur seperti itu, pas Mhm. masa-masa di mana kamu bilang, "Aku nggak mau diganggu," ya diganggu mulu sama bos tuh Yes, misalnya kan karena correct. itu Heeh. bagaimana ya Pak, Hmm, menghadapi konflik seperti itu ya? yes. Ini jadi selama pengalaman ya, saya berbagi juga nih Pak Udin. Ini kan sudah menjumpai banyak sekali tipikal bos, Pak ya. Mhm, Tapi yang saya nemukan ada satu kesamaan penting nih ya dengan berbagai macam karakternya. Mereka minta report itu sebelum makan siang, Pak. nah, Nah, itu Alvis. Itu menarik, Pak. Mereka minta report itu sebelum makan siang. Jadi eh, itu yang kemudian di-prepare bagus ya. Makanya kemudian di waktu pagi itu yang kerjaan report ke manajemen yang paling susah, yang butuh segera update itu diselesaikan dulu. Itu yang urgent. Karena begitu sudah di-report ya, mereka enjoy. Habis itu makan siang, Pak. Wah, itu diskusinya lebih lebih gayeng. Jadi di sana ada apa ya, semacam kita discuss, problem solving juga, diskusi dan juga kadang ada beberapa insight dan topik menarik yang mungkin saya terlewat juga. Jadi itu semuanya malah momen-momen kita untuk managing our boss juga, Pak. Di jam makan siang ya. Jadi after report ya, kita makan siang bareng nih. Nah, itu malah unik gitu. Mas Bana, kenapa sih kok nggak seperti ini? Kenapa kamu milih insight seperti itu? Kenapa kamu milih strategi seperti itu? Nah, itu kita bisa diskusi. Jadi kita dapat beberapa insight, saling men-challenge ya. Kita akan lihat ini resikonya apa kalau kita seperti ini. Resikonya ini seperti apa? Benar nggak sih kita bisa achieve target sekian? Benar nggak sih dengan strategi ini kita bisa mencapainya dalam waktu sekian? Wah, itu menarik sekali, Pak. Selama saya praktekkan dan kemudian itu jadi semacam personal branding juga buat kita, Pak. Oh, ternyata sudah bisa nih dia ya. Karena ya tetap, Pak, kalau kita naik kelas kita harus bisa manage diri dulu kan ya. ya, Manage diri dulu baru kemudian oh ya ketika saya jumpai ternyata memang seperti itu, Pak, rutenya ya. Nanti kadang-kadang memang dia setelah lunch gitu, memang kadang-kadang ada beberapa task-task ya yang dadakan, tapi relatif lebih lebih mudah lah ya dibandingkan ketika yang sebelum lunch. Jadi biasanya dia sebelum lunch itu berat, Pak. Dia ngajak mikir berat, strategi ya, kemudian dia juga pengen kita ngasih insight atau ya mungkin rekomendasi yang menarik lah, yang mungkin dia belum kepikir juga. Jadi di sana itu momen yang menarik sih Pak, berdasarkan pengalaman. Tapi mungkin kalau teman-teman ada yang mau diskusi silakan, ini memperkaya wawasan saya juga Pak. iya Biar kan memang yes, kan pada konteksnya kita punya yes, waktu tapi yes, rekan-rekan di sekitar kita juga waktunya betul, berbeda-beda gitu ya. betul, betul Jadi Pak. kalau kita bilang perimbangan-perimbangan seperti itu Hmm, apakah masih memungkinkan? Maka Pak Bana tadi ngusulin hmm, lihat pola gitu kan. yes, yes, Lihat pola, ini bos kita nih kalau hari-hari ini mintanya laporan sebelum makan siang. Nah, pola-pola yes, seperti itu dicatat, yes. kemudian kita coba lihat kalau memang pola itu Hmm, terjadi terus, maka itu hmm, menjadi satu satu pola tetap gitu ya yes, dan kita betul. bisa lebih mengantisipasi seperti Hmm, itu. Begitu ya Pak Bana ya? betul, betul. Pak Riki, Hmm, aku mau tanya juga nih, yes. masalah tadi kamu bilang kamu harus ngakuin bahwa kamu orang sales itu ya. Seberapa besar ya pengaruhnya ya Pak terhadap productivity ya? Begitu kita ngakui bahwa ya kita itu memang orang sales. Dan orang sales itu ya ditekan, dianiaya, dianiaya, ini Ya, bahasa aku nih. ya. Terus apa, ya artinya di obok-obok gitu kan, orang sales kan gitu ya, seperti itu. Terus kamu tadi bilang ngakuin aja gitu, dengan mengakui kamu mungkin lebih lebih lega. Bagaimana nih Pak, apa kaitannya dengan productivity tadi, dengan mengakui Ya, profesi? ya. So, jadi sebelum saya tadi jawab yang Pak memberikan feedback, jadi menarik tadi yang Pak Husin coba tanyain ke Pak Bana gitu ya. Jadi sharing 1 menit aja ya. Jadi ketika saya kan kita anyway kan kita punya waktu yang sama. 1 kali 24 jam lah kira-kira gitu. At the Mhm, end of the day kan kita juga di kantor juga nggak banyak gitu. Jadi saya biasanya membagi 2 gitu ya, bahwa kita harus kenal dulu ya tipikalnya gitu ya. Nah, kalau saya bagi memang if we talk about kalau misalnya kita bicara CEO atau sesuatu yang lokal maksudnya orang Indonesia gitu ya, most likely mereka lebih suka sama yang detail-detail.
gitu ya. Tapi kalau ekspatriat tuh lebih senang big picture-nya dulu, summary, nanti at the end dia baru kalau dia menemukan sesuatu dia akan nanya. So jadi itu dulu nih, kalau kita udah tahu nih gitu. Jadi tapi again satu underlying yang sama adalah gini, sebenarnya mereka pun tidak suka terlalu messy gitu ya. Start from the morning gitu udah messy gitu nggak suka gitu karena mempengaruhi mood kan. Nah, biasanya mereka lebih expect dapat summary and then apa ya? Kasih mereka sesuatu hint gitu bahwa is it on the track, nggak on the track, terus bisa nggak kita selesaikan atau ada jalan keluarnya. Kira-kira saya mau baginya gitu, itu yang saya lakukan selama ini. Nah, terkait yang kedua yang tadi saya bilang itu pengaruhnya luar biasa gitu. Kenapa? Karena dulu waktu saya belajar jadi sales, tapi bukan di sales yang really sales yang ini ya. Jadi misalnya saya udah pernah coba di asuransi dan segala macam, tapi emang kalau kita nggak menerima dan memang nggak beneran gitu, nggak akan pernah berhasil gitu ya. Nah makanya ketika kita udah memang memilih, maka saya bilang yang tadi di closing statement-nya saya gitu, saya nggak pernah jadikan itu jadi pilihan gitu ya. Tapi itu udah apa ya, bukan pilihan lagi, tapi saya udah nggak ada cerita lagi ya, saya mau kerjakan gitu. Jadi bukan pilihan, tapi as a decision dari kita, sehingga dari situ kita udah ini. Nah, dari situ baru kita bisa produktif. Kenapa? Karena kita udah tahu nih, oh, karena kita udah ada goal yang mau kita capai. Karena kalau di orang sales itu kan gampang aja pausin. Mungkin Pak Bana juga tahu lah. Karena kita pasti mau capai yang tertinggi yang kita bisa. Which is kalau kita mau ke sana kan ada milestone. Nah, mau milestone ke sana kan pasti banyak tuh. Harus bisa ini, bisa itu. Terus ada network dan segala macam. Nah, itu secara naturally itu tuh dari sana itu bisa langsung ngikut gitu kitanya. Yang tadi saya bilang, yang selalu saya tidak pernah membatasi diri saya gitu ya, dari dulu ketika sales, saya nggak mau belajar finance, saya nggak mau belajar marketing, saya nggak mau belajar operation gitu. Tapi nggak ada barrier, tapi saya cemplung, tapi saya belajar. Kenapa? Karena apalagi di saat yang sekarang ini kalau bicara COVID ya Pak, kenapa? Karena company itu kalau bisa satu orang bisa ngerjain semua. Kenapa? Efektif, efisien gitu. Nanti kalau udah bisa scale up, nggak ada yang tiba-tiba now company gitu scale up terus bunuh diri gitu. Nah dari situ saya pahamin betul kenapa, karena ketika kita bisa memikirkan as a strategic dan juga bisa ngelit dan bisa ngerjainnya, dan dari situ nanti akan bisa di scale up. Kira-kira sih begitu Pak Husin. Nah, ini satu ilmu baru lagi ya gitu ya, bahwa memang di masa-masa sulit perusahaan itu memang berharap kita jadi multitasking, bukan hanya multitasking, tapi juga bisa bisa punya awareness bahwa perusahaan lagi kesulitan. Jadi membutuhkan rekan-rekan untuk bekerja lebih giat, lebih kerja keras. Nanti kalau sudah semuanya udah beres, settle gitu ya. Nah, ini bisa kembali lagi ya kan, nambahin orang atau apa gitu ya. Nah, itu pun juga kalau perusahaannya sadar loh, kalau perusahaannya nggak sadar gimana nih Pak? Ini juga satu hal juga ini. Komplikasi terus rekan sekalian ya. Jadi, ada pertanyaan dari Ibu Dwi, Widyayanti. Ini kayaknya rekan-rekan di ini ya, di badan, kemanusiaan ini kelihatannya ya. Saya, lihat, ininya. Tapi ini topik menarik katanya gitu. Dia mengatakan, "Saya ada kondisi yang mungkin sedang dihadapi cukup general. Jadi setelah layoff biasanya kita itu hire orang Pak, sales baru. Tapi sales-nya di luar kota gitu, jadi bukan di kota dia gitu ya, dan itu begitu ya Ibu Dwi ya. Jadi ini orang sales Anda ini di luar kota, kamu misalnya di Bandung, dia di Jakarta begitu, dan Ibu Dwi tanya gitu, bagaimana sih cara tercepat menduplikasi best performance ya, karena ini ada di luar kota. Siapa dulu mau jawab ini? Mas Bana apa pendapatnya ini? Gimana nih, pengalaman kamu ada ndak itu di situ? Orangnya dari Yes, luar kota, yes, baru, eee, diganti gitu, dan bagaimana cara biar dia bisa performanya balik cepet gitu ya, yes, gantiin sales yang lama? yes. Ini memang best practice-nya tetap dari startup Pak ya, karena ini kan biasanya yang seperti ini ketika bisa duplikasi di kota yang berbeda, ini kan pengennya WFH, WFA ya, bukan WFO Pak ya. Jadi pengennya work from home sama work from anywhere. Nah, ini yang menarik ya. Cuma waktu itu saya ingat banget, bisa sharing juga mungkin ke Ibu Dwi ya. Saya waktu itu awal timnya cuma 2 orang, kemudian saya harus mengembangkan juga. Karena saya pegang Jawa Timur waktu itu, jadi harus mengembangkan sampai ke
kota-kota yang terkecil, yang jujur saya bahkan monitoringnya akan sedikit sekali ya di sana ya. Jadi yang saya lakukan pertama ketika sudah saya petakan areanya dulu, ini potensi daerah-daerah ini, begitu kita mapping potensi, oh benar nih, ini bisa kita penetrasi ke sana. Kemudian honestly saya minta referensi dulu dari networking, Pak, teman ya. Jadi yang paling enak minta referensi dulu dari teman-teman yang ada di sana ya, minimal itu yang usaha yang pertama ya, sebelum kemudian kalau misalnya nih, wah berat nih, ternyata teman juga nggak ada referensi atau network di sana ya, yang bisa kita hire untuk improve atau membuka area di sana untuk penetrasi, baru kita buka lowongan secara mes ya, secara mes itu yang kedua. Kemudian ketika kita sudah dapat orangnya nih, kita kan sudah punya sistem ya, sistem yang sudah kita bangun dari awal, yang oh ya pasti tetap awal-awal trial error-nya ada Pak ya, ketika membangun, apalagi istilah orang Jawa itu babat alas gitu ya, gitu membangun, kita sudah menemukan polanya yang tepat gimana, oh sudah ketemu nih, ini pola yang bisa kita kembangkan dan itu kita standarkan, oh ini jadi bagaimana ketika mereka masuk dari proses onboarding-nya seperti apa, bagaimana proses orientasinya, bagaimana kemudian product knowledge-nya juga kita harus bekali sampai jadi, kemudian bagaimana tools untuk monitornya, itu yang sudah ada sekarang, kemudian kita terapkan, kita duplikasi ke teman-teman di area yang dalam tanda kutip yang benar-benar berbeda Pak. Jadi ya kan monitornya akan minim ya di sana, cuma hopefully dengan kita sudah punya sistem kita bangun, terus monitoring yang sudah kita jalankan dan bagus, plus kita juga seringkali ikut sana, coach ya, mungkin tandem juga dan visit ke sana. Selama ini on the track semua ya, based on experience Pak. Mungkin itu sih Pak. Mungkin dilanjut Pak Riki lebih expert di sini Pak. Silakan, silakan Mas Riki. Ya silakan Pak. So jadi kalau yang secara yang experience, jadi nomor satu, makanya tadi balik lagi saya bilang nomor satu, kalau kita udah lay off terus kemudian mau kembali lagi, which is saya nggak tahu kalau dunianya Bu Dwi tadi adalah maksudnya secara basic company-nya apa gitu ya, apakah FMCG, apakah bukan dan segala macam gitu ya. Nah seperti apa? Tapi nomor satu yang saya lakukan biasanya adalah pertama tetap mentoring Pak. Jadi harus ada orang yang paling dulu mengerti, dan biasanya orang ini adalah orang yang tadi saya sebutkan dari tadi yang saya sudah bolak-balik ngomongin. Nah biasanya mereka akan ngelit di sana dan mereka akan membentuk. Jadi orang ini akan membentuk dengan sedemikian rupa, dan dari yang dibentuk itu nanti dibentuknya dengan proses yang proper. Jadi bukan hanya sekedar, biasanya pengalaman yang terjadi kalau kita mau paksakan bisa aja dapat, tapi gitu nggak akan pernah sustain. Makanya tadi saya bilang kalau udah dibuat, diproses dengan mentoring. Nah, yang menjadi kata kunci sebenarnya bagi company yang habis layoff dan bikin lagi adalah set expectation Pak. Kenapa? Karena biasanya gatel nih kayak gini-gini nih. Apalagi kalau bosnya udah dari atas gitu ya, udah di pressure tuh udah tuh. Jadi pakai pokoknya harus segera gitu. Padahal nggak bisa gitu. Karena at the end of the day orang se-experience apapun, kalau again start dari bawah kan, start dari mulai kan nol, itu kan berarti kan bukan sesuatu yang mudah. Jadi set expectation ada prosesnya baru gitu dilakukan. Nah, again kalau ini sudah terjadi, nah balik lagi set expectation itu harus diterjemahkan menjadi KPI. Nah, KPI inilah yang di-track melalui yang saya selalu bilang tools dan digital ini, supaya apa? Supaya sebenarnya orang tuh tahu gitu loh. Oh, kalau behind-nya kenapa? Oh, kalau sudah sesuainya kenapa? So again, ini sesuatu yang seringkali terlewatkan oleh banyak leader gitu ya, ketika mereka dipercayakan itu. Kenapa? Karena mau instan semua. Sekarang ini kan zaman instan jadi semuanya, ketika kayak simsalabim itu Pak Usin sama Pak Bana. Jadi, nah hal itu yang harus kita hindarin, nggak bisa. Karena sesuatu yang kayak begitu tuh nggak akan pernah bisa sustain. Jadi kata kuncinya 3 itu yang tadi saya sebutin. Cuman balik lagi again ke Bu Dwi-nya tadi, harus cek itu secara basic company-nya seperti apa, secara road to market-nya itu yang paling penting. Saya selalu punya basic bertanya,
company-nya itu road to market-nya apa? Mau sendiri, mau pakai distributor, nggak pakai distributor, whatever. Nah, itu harus clear dulu. Gitu. Kalau itu udah clear, baru setup-nya bisa clear, Pak Husin. Ya, jadi kalau Pak Bana pengennya pakai tools monitoring ya Pak, dimonitoring gitu ya. Yes, betul, Kan sudah betul. standar toh, Hmm. mestinya kalau udah standar, mestinya Hmm. kalau kita tahu KPI-nya, kemudian kita lihat perkembangannya gitu kan. Kalau nggak capai, kita mentoring seperti kata Mas Riki. Kita perlu Yes. mentoring itu agar Hmm. dia bisa kejar. Nah, kalau dari aku sih aku lihatnya gini, pertama adalah setuju bahwa ada expectation tadi ya. Tapi kalau bahasa aku bukan expectation tapi OKR mestinya, objective and key results. Hmm. Jadi kita sepakati dulu dengan si yang orang sales ini gitu. Kamu waktu di interview itu loh Pak, Bu. Hmm. Di interview kita tanya dia ekspektasi aku begini, kamu bagaimana gitu ya. Dan kita susun bareng-bareng nih OKR-nya. Nah, setelah itu baru pakai tools-tools yang Pak Bana itu ya kita kemudian pakai untuk monitoring gitu ya. Dan nanti setelah itu kalau memang nggak capai kita mentoring gayanya Mas Riki gitu kan. Yes, Nah, yes. gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi memang suka ndak suka ya Mbak Dwi dan kawan-kawan kita dalam 3 bulan 4 bulan itu kita harus kerja keras ya untuk untuk mentoring, untuk monitoring ketat begitu. Nah, tetapi sekali lagi kalau ekspektasinya ndak kecapai mulu gitu segala macam, Anda harus rela untuk lepasin cari yang lain. Ya. Kan gitu ya, karena ndak sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin dia juga stres juga kan di monitoring segala macam. Ya kita harus ini. Makanya saya selalu kalau di interview saya selalu tanya, "Are you really want to become a salesman?" Kan gitu ya. "Kamu mau bener nggak nih jadi salesman? Salesman itu begini loh kondisinya gini gini gini," kayak gitu. Jadi saya terbuka di awal mau berani tutup-tutupin ya walaupun cari orang sales hari ini susah sekali. Yes, correct. Susah sekali, benar Ya, setuju ya, saya rasa ya. begitu. Apalagi B2B market, Pak. Waduh setengah Ya, mati saya cari ya, B2B. betul, Pak. Ya, jadi artinya ya ini pada akhirnya kita harus harus sepakati OKR-nya, kemudian cara monitoring gitu ya. Dan seperti Mas Riki tadi, aku juga setuju, akui bahwa kamu tuh orang sales ya dan multitasking ya. Jadi kalau Anda jadi orang administrasi ya harus akui kamu orang administrasi yang harus kerja di belakang layar mulu kan gitu ya. Nggak ada kesempatan untuk keluar-keluar segala macam ya. Irian sama orang sales yang selalu di luar-luar gitu kan. Nah, itu penting sekali ya. Kalau mau dibalik aja ya tugasnya ya, kamu jadi sales ya, mereka jadi admin kan gitu ya. Ya, ya. Oke, ada pertanyaan lain gitu, yang Hmm. lain-lain rekan sekalian silakan loh, mau terlibat. Ada Mas Alan di sini, ada Ibu Gerna, teman saya ini ada ada Ada, Pak Pak. Irmansyah ini juga Pak Irmansyah ini juga Hmm. pengalaman di trade marketing luar biasa, Pak. Hmm. Pak Riki kalau mau hire dia ini juga boleh nih, Pak. Wah. Ini orang juga berpengalaman nih. Ada Yes, Pak yes. Ferdian ini juga orang pinter nih Pak Ferdian ini multitasking ini orang ini ya seperti itu. Silakan loh yang lain-lain. Ada Pak Azrul. Nih Pak Azrul juga ini. Wah, ini orang hebat juga nih. Ya, lagi ngikutin sertifikasi saya juga nih Strategic Mentor ya. Oh, Welcome oke, Pak. oke. Pak Azrul, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ada Tiara ini di sini. Tiara ingin bertanya, dari apa yang sudah disampaikan, mau tahu kriteria top talent menurut Pak Bana dan Pak Riki itu seperti apa? Top talent itu kayak apa, Pak? Kemudian kalau boleh mungkin bisa di-sharing pengalaman best practice yang pernah dilakukan untuk meningkatkan awareness karyawan agar bersedia extra miles. Silakan, Mas Riki dulu barangkali ya. Bagaimana, Yes, Pak? yes. Kriteria top Ya. talent itu apa sih, Pak? 1, 2, 3 barangkali. Ya, jadi nomor satu yang saya lihat adalah gini, kalau kita punya organisasi yang baik, company-nya gitu ya, kemudian mereka mengerti gitu ya, ada milestone di company itu. Nah, itu yang pijakan pertama sehingga orang itu akan aware dengan sendirinya dan bersedia melakukan extra miles. Kenapa? Again, kalau tadi pakai bahasanya Pak Husin tadi OKRS gitu ya. OKRS itu simpelnya gini lah, orang kalau ngerjain sesuatu berhasil sesuai itu akan kemana? Nah, yang bikin mereka tidak mau extra miles itu adalah kenapa? Karena selalu dianggapnya tidak bisa misalnya gitu. Terus kemudian berikutnya tidak akan ada exposure berikutnya yang mereka dapetin gitu. Jadi bahasa simpelnya nggak ada reward and punishment yang akan terlihat gitu ya. Tapi bahasanya bukan punishment lah, tapi ada milestone, ada career path yang mereka bisa lihat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sejauh mana sebenarnya again sebagai top leader itu bisa ngarahin. Again saya selalu suka bilang bahasanya mentor gitu. Kenapa? Karena kalau nggak ada yang ngarahin gitu, orang juga mau kan gini, mau bertanya juga kalau bertanya nggak bisa dijawab sama orang yang bertanya kan juga bagi banyak orang, bagi kita mungkin nggak akan mau bertanya 2-3 kali gitu.
Tapi ketika mereka bertanya dan bisa diarahkan, itu udah akan menjadi awareness gitu buat mereka. Oh, udah jelas nih. Jadi saya harus melakukan ini. Kalau saya nggak melakukan ini, bagaimana kalau saya melakukan ini? Dan mereka nggak ada barrier nanti, nggak ada bikin tembok-tembok gitu. Nah itu yang saya lakukan. Ketika saya udah ngerti, saya yang di sana saya udah kemana milestone-nya, itu udah pasti udah enak tuh. Kenapa? Karena memang ada jalannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kriteria top talent tuh simple aja, Pak. Jadi kalau top talent itu gini, kalau dia meninggalkan sebelumnya gitu ya, dan itu bisa diteruskan. Karena gini, yang kita cari kan bukan one man show, tetapi as a organization move together, dan kalau dia udah berhasil, kalau dia dia bisa dilanjutkan. Tapi kalau nggak bisa itu one big question, kenapa? Karena nanti ketergantungan kan gitu. Tapi satu, top talent itu seperti itu. Kedua, again dia bisa menggerakkan organisasi, dan again terakhir ketika dia bisa menciptakan suksesornya dia. Nah, itu menurut saya yang saya bilang top talent. Kenapa? Karena kan gini, as a organization mau berkembang, tapi kalau misalnya tidak ada yang bisa bergerak dan tidak ada yang bisa menjadi suksesor, kan as a company juga bingung. Nanti kalau mau diiniin, kalau nggak adanya berarti yang ditinggalin problem gitu. So ketika dia bisa menciptakan suksesor, maka menurut saya itu as a top talent. Kenapa? Karena dia ditaruh dimanapun akan bisa menciptakan. Jadi once dia diminta multitasking tadi saya bilang, dia udah ready aja. Menurut saya sih begitu, Pak. Oke, Pak Bana ada pandangan, Pak? Siap. Oke, ini menarik ya. Tapi nanti nambahkan dari Pak Riki, benar Pak. Jadi top talent itu kalau ini Bu Tiara ya, yang kita punya tools juga. Jadi untuk sebenarnya toolsnya ini kalau kita lihat sekarang model tes kepribadian kan sangat banyak Pak ya, sangat banyak dan berbagai macam tips. Cuma ini saya biasanya nyertakan satu uji fit to culture Pak, fit to culture-nya organisasi. Jadi kami semua sepakat, tentang dan manajemen juga bahwa gimana sih culture-nya kita ya, culture kita, kemudian range seperti apa nih minimal untuk standar talent kita ini yang paling fit to culture-nya kita. Jadi ketika mereka sudah masuk, mereka itu bisa langsung klik, bisa langsung match dengan culture-nya kita. Kadang kita menemukan sebelumnya beberapa yang kita rekrut karena ya udah experience Pak, experience, skill-nya juga udah oke, tapi ketika culture-nya itu kurang fit, nah itu malah jadi banyak problem di sana ya. Problemnya banyak dan sangat berpengaruh juga ke organisasinya kita. Kemudian kalau pengalaman best practice ya, meningkatkan awareness karyawan lah. Bu Tiara, jadi di awal itu kita punya sesi onboarding siapapun itu, setiap tim baru. Saya pernah jalani itu juga dengan teman-teman. Kita menjelaskan why ya, why-nya itu big picture-nya ya, posisinya dia itu kami jelaskan, kita buatkan semacam sebuah big picture bagaimana posisi kita kemudian sampai ke mendeliver value-nya itu sampai ke konsumen ya. Jadi kita gambarkan videonya kartun saja Pak semuanya. Jadi kami gambar video kartun menjelaskan bagaimana value itu bisa di-deliver dari kita di posisi kita saat ini, kemudian berapa macam stakeholder terkait, divisi terkait, sampai ke konsumen, dan kemudian dari konsumen bagaimana bisa kembali lagi ke organisasi. Dan itu ketika jelaskan dengan model-model yang unik ya, karena ini eranya milenial Pak ya, mereka lebih excited gitu ya. Oh oke, seperti ini ya, hopefully ya. Ini jadi jangan dibayangkan tim sales ini ya yang penting saya capai target, yang penting saya jualan, nggak peduli dengan yang lain ya. Kadang-kadang kita diharapkan dengan ada tim marketing sendiri, ada tim sales sendiri, ada tim operation sendiri ya, ada tim logistik sendiri, dan kemudian bareng-bareng kan kita akan menciptakan sebuah value yang kemudian kita sepakati bersama, dan ketika ditunjukkan itu ya, sambil kita punya model body, mungkin benar ya Pak Riki, model mentor di awal ya, jadi didampingi sama teman-teman yang senior untuk proses adaptasi di awal, itu membuat mereka lebih engage lah ke kita Pak. Mungkin itu sih Pak Usin.
Ada pertanyaan lagi tuh Pak dari Pak Ferdian. Oke, Yes. Heeh. ya baik. Oh ya ada Pak Ferdian ya. Baik Pak. Ya terima kasih ya Pak rekan-rekan sekalian. Jadi tadi Pak Bana bicara mengenai bagaimana fit to the culture gitu ya, dan bagaimana Pak Riki tadi bilang ya kita harus jadi orang yang bisa creating successor ya. Ini memang ada teorinya Pak, namanya leadership engine itu. Di Harvard itu ada teorinya. Aku pernah belajar dari Noel Tichy, Profesor Noel Tichy itu bahas mengenai bagaimana kita membangun leader di setiap level begitu, dan itu ada konsepnya, itu bagus sekali. Mungkin saya akan tambahkan ya bahwa tentu kalau kita bicara mengenai bagaimana extra miles itu ya, kita perlu dari awal memang harus jeli ya melihat potensi orang ini gitu ya. Ada orang tuh yang gayanya tuh introvert, right? Jadi ndak bisa kayak gaya ekstrovert. Ekstrovert itu kalau disuruh extra mile atau apa, ya keluarin tenaga, keluarin apa, mungkin masih kelihatan gitu ya. Tapi introvert itu kan susah kan, dia kan ngerjain di meja terus gitu ya, orangnya pendiam tuh. Nah, jadi kita perlu lihat juga personality, ya bagaimana mereka extra mile dengan cara mereka masing-masing. Nah, bulan depan itu Pasar Mentor akan mengadakan 2 kelas baru, 2 kelas. Satu kelas yang sudah kita lakukan batch yang ketiga ini, yaitu Certified Strategic Mentor. Aku akan ngajarin rekan-rekan sekalian strategi, aliran 10 strategi dari dunia itu. Jadi ada 10 strategi sebenarnya, jadi School of Strategy di dunia itu ada 10, dari tahun 1960 sampai 2000, itu ada kurang lebih teridentifikasi ada 10 aliran. Itu nanti saya akan jelaskan. Itu dan sudah ada batch yang kedua, ya ini ada Mas Azrul, Ibu Gerna juga ikut kelas saya gitu. Mereka bisa kasih testimonial kepada rekan-rekan sekalian. Materi saya sangat bagus sekali, hasil riset saya bertahun-tahun. Dan nanti habis itu kita akan kasih 21 video. Setiap hari ada 21 video praktek langsung dari dari para pemikir dari Harvard ya. Jadi saya kumpulin 10 bukan 10, 21 ya konsep dari Harvard yang sangat bagus sekali. Mungkin rekan-rekan bisa ikut. Dan yang kedua adalah presentation skill for introvert. Jadi ini saya buat karena dari pengalaman saya orang introvert ini susah banget ya untuk presentation skill gitu. Ya hanya orang ekstrovert yang bisa begitu. Jadi kalau introvert itu katanya lebih baik mati daripada saya presentasi. Jadi tapi hari ini salah satu skill yang paling menonjol untuk naik karir itu adalah presentasi. Jadi kan sekalian kalau Anda tidak bisa presentasi, Anda tidak bisa nunjukin depan bos bahwa kamu punya pemikiran. Orang introvert harus belajar presentasi, tapi tidak perlu niru orang ekstrovert gitu loh. Nah, ini nanti saya akan adakan kelasnya, menarik sekali nanti 1 hari kita bicara konsepnya, bagaimana mengatasi rasa takut dan bagaimana presentation style yang cocok buat introvert. Nanti pada minggu berikutnya 1 hari kita akan bahas coaching nih, saya akan coaching satu persatu nih, gitu ya, rekan-rekan introvert agar mereka bisa membuat presentasi dan juga bisa menyajikan presentasi mereka dengan gaya mereka gitu ya, bukan gaya ekstrovert. Oke, rekan-rekan sekalian, nanti ini bisa hubungi saya nanti di ini, saya sudah kasih nomor teleponnya, kemudian tolong ada feedback juga ya, sambil ngisi feedback sebelum kita jawab ke pertanyaan Pak Ferdian. Nah, Pak Ferdian, ini pertanyaan yang terakhir. Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Kita sudah waktunya sudah selesai mestinya karena pembicara ketiga tidak jadi ya. Jadi mestinya kita harus selesai 20.30 ya. Tetapi karena ya kita lihat ini hangat sekali, kita perlu ini. Mungkin sebelum masuk ke Pak Ferdian, kita foto bareng dulu barangkali ya. Boleh nggak rekan sekalian buka fotonya untuk kita ini sekalian gitu. Kalau Anda bisa pakai saya punya virtual background ya lebih baik sekali. Tetapi kalau tidak enggak apa-apa gitu ya, kita bisa bareng-bareng foto bersama begitu. Oke, ya. Baik. Ya terima kasih rekan sekalian. Apakah ada yang lain mau buka video? Pak Muhammad ini, Pak Irmansyah ini luar biasa nih. Aku senang sekali ya bisa ketemu. Lagi sambil nyuci sih, Pak. Nyuci piring. Pak, terima kasih. Ada juga teman dari ini Mbak Dwi ya. Mbak Dwi terima kasih, selamat berjumpa ya. Saya S2 saya di sustainability, Mbak. Makanya saya kenal Greenpeace dan kawan-kawan. Begitu ya, heeh. Oke, rekan sekalian terima kasih kalau kita foto bareng. Yang lain mau buka dulu? Oke, kalau tidak ada kita langsung foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir, dari Pak Ferdian. Terima kasih Pak Bana, Pak Endra. Sharing insight-nya, izin tanya, one way to increase productivity adalah dengan increase employee engagement. Ada tips nggak Pak untuk increase employee engagement? Ya, karena masalahnya generasinya ada macam-macam di organisasi hari ini.
tentunya punya motivasi berbeda, korelasinya dengan retention, work-life balance, fleksibel, working system, rewards, dan pada akhirnya semua perusahaan manajemen sepakat bahwa productivity and engagement itu highly related. Ya, jadi ini harus dijawab dengan singkat rekan sekalian karena waktunya sudah selesai. Jadi silakan Pak Bana, bagaimana meningkatin engagement karyawan? Yes, ini unik Pak. Jadi kadang-kadang kita kan dibenturkan antar gen ya. Tapi yang menarik justru yang gen-gen yang lama ini ya. Mungkin saya bilangkan sama milenial sama kolonial aja Pak ya. Nggak usah dibagi by abjad ya. Ternyata generasi kolonial ketika sekarang ini mereka sudah ikut ke model digital loh Pak ya. Jadi dari sistem absensi, sistem KPI, mereka sudah mulai dipaksa untuk ke digitalisasi ya. Jadi input KPI penilaian sudah dipaksa digital dan ternyata di satu sisi digital menyatukan mereka, Pak, menyatukan bareng-bareng dan kemudian kita sudah ternyata dengan cara seperti ini kita semua bisa nyambung nih ya. Dan ya memang kita perlu menerapkan standar bareng, duduk bareng dari manajemen atas sampai ke bawah ya. Kita duduk bareng, tetapkan tujuan kita bareng-bareng, apa sih ekspektasi kita, kemudian gimana kita harap ya, karyawan akan seperti apa sih yang bareng-bareng kita rekrut, kita kembangkan bareng-bareng dan mereka akan jadi penerus organisasi nantinya yang kita pingin organisasi bukan hanya setahun 2 tahun ya, sampai berapa abad lamanya ya, bahkan mungkin sampai multinational company ya. Dengan duduk bareng, lepaskan topinya semua, kita tetapkan standar bareng, ternyata digital juga membantu juga ya, menyatukan jarak ini Pak ya. Ternyata mereka menarik sih, saya lihat ternyata kolonial juga kita dipaksa bisa mengikuti juga. Oke, mungkin dari saya. Terima kasih Pak. Riki, silakan dengan singkat Ya. Pak. Nomor satu kalau kita baca di many survey engagement di company yang saya paham ini ya. Jadi last 3 company yang saya lihat adalah nomor satu sebenarnya kalau mau engagement nomor satu clarity Pak. It's very sure. Clarity. Kalau nggak ada clarity, biasanya yang gen-gen yang sekarang itu udah males gitu. Kenapa? Karena mereka ngerasa nggak jelas nih mau dibawa kemana, arahannya nggak ada, guideline-nya nggak ada. Which is kalau yang di bawah itu mereka lebih follow aja. Kenapa? Mungkin mereka udah ngerti ini seperti apa. Jadi it's like lebih fleksibel aja lah. Gitu. Jadi nomor satu clarity. Nomor dua adalah again dari clarity itu again kalau saya bicara adalah top management atau dari leadernya itu bisa kasih guide. Is very clear, harus clear. Kalau enggak orang juga enggak ini. Ketiga adalah harus menciptakan sistem yang terkonek dengan ways of working-nya Pak. Kenapa? Karena gini. Kesulitan bagi orang yang di bawah Gen Z ini adalah kan pokoknya udahlah bisa kok gitu ya. Tapi kalau yang gen-gen yang baru ini yang sudah terkoneksi dengan digital tuh udah nggak mau dengan cara yang tadi kayak Pak Husin bilang. Ngapain sih meeting sampai 5 jam di depan begitu? Waduh, setengah mati itu. Buat mereka apa sih yang dibicarakan udah pasti gitu. Jadi 3 poin itu yang menurut saya jadi kunci sebenarnya buat Pak Ferdian pertanyaannya. Baik, saya tambahkan Pak Ferdian. Ya, pertama adalah tadi clarity, kedua adalah mau dengerin. Ketiga itu adalah jangan mudah salah paham. Oke, jadi semua gen itu ada budayanya. Mereka kan terrefleksi dari budayanya. Baby boomers yang sangat kerja keras ya karena habis perang dunia toh begitu kan. Mereka ngadapi situasi yang tidak menguntungkan. Generasi X anaknya yang diajarin untuk menghargai value ya, persahabatan. Kadang-kadang masih ada generasi X yang lebih menghargai persahabatan daripada duit. Gitu. Nah, tapi generasi Y dan Z belum tentu loh. Mereka lebih menghargai barangkali duitnya. Kalau persahabatan aku mesti connect dulu, relevan dulu sama aku. Kalau enggak relevan aku enggak bakal bersahabat, buang waktu. Jadi itu, tapi jangan disalahpahami itu sebagai budaya jelek. Kita harus pahami itu sebagai ya pilihan gitu di dalam mereka memaknai ya ke dunia kerja seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian, waktu sangat terbatas sekali, saya sangat memahami, tetapi saya harus komitmen dengan waktu karena kalau tidak nanti rekan-rekan molor nggak bisa istirahat ya, dan saya juga belum makan malam. Jadi ini semuanya semuanya lagi nge-pack gitu ya. Jadi izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih buat Pak Riki Tambunan yang saya hormati, Pak Thank you Abdul. Pak. Thank you. Sure. Thank you, terima kasih banyak Thank you, Pak. kasih kesempatan ya. Rekan-rekan semua ya, jangan khawatir, semua video akan kita upload ke YouTube Pasar Mentor dan remember untuk follow Instagram Pasar Mentor karena kita akan banyak sekali kelas-kelas yang sangat unik. Ya, jadi bulan depan Certified Strategic Mentor dan juga ada Presentation Skill for Introvert
nanti bulan berikutnya itu ada 5 pembicara, at least ya 4 sampai 5 pembicara kumpul jadi satu, kita akan bikin new manager development program. Jadi pengembangan manajer baru gitu ya. Jadi nanti pembicaranya nanti dari Ibu Aan, ada dari Pak Aris ya, Assistant Vice President dari Indosat, dan ada teman-teman yang lain gitu ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama dengan mereka juga. Ya, nanti kan silakan follow Pasar Mentor dan jangan lupa nanti kita akan bareng-bareng belajar sama-sama. Thank you very much rekan sekalian. Sampai jumpa. Semoga kita bisa bertemu kembali. Sukses untuk semua. Thank you, thank Bye. you. Terima Selamat kasih rekan malam. sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih Terima semuanya. kasih semuanya ya. Sampai jumpa lagi ya.